saja tetap menuju ke area bootcamp dan Kagendra menjadi satu tim yang paling dirugikan dengan zona ini. Iya, ini zonanya mirip banget sama waktu itu ya. Persis sama malah, Ya. menuju ke arah tebing-tebing juga. Benar. Di waktu itu VPE berhasil menang karena bisa nge-clearing pinggiran dari trifecta atau pertigaan, nge-push ke atas gunungnya. Dan ternyata ini polanya sama lagi nih. VPE di posisi yang sama, dengan game plan yang sama, tapi kondisi yang berbeda. Karena depan dia, itu masih banyak banget tim yang ngumpul. Ada Sam9, ada KG, ada EA, ada TEM. Ada bahkan alter ego dari sisi kiri mereka dan juga Bigetron yang sudah mengambil tebing-tebing terlebih dahulu. Ini baik banget hal-hal baru dilakukan oleh para pemain dan juga coach yang sudah set up gameplay ini untuk coba mengambil satu langkah di depan tim-tim lain untuk grand final kali ini. Counterplay sudah mulai dianalisa dan dibangun ya, bisa kita katakan seperti itu dari tim-tim yang lolos menuju ke arah grand final. Kita bergeser sedikit menuju ke arah RRQ karena inilah saatnya mereka harus makanin pemain-pemain dari Strangers karena Blue Zone sudah bergerak, tidak banyak waktu yang mereka miliki, mereka harus menyelesaikannya sekarang juga. Nerpacking, satu granat, sudah mulai dimasak, siap-siap untuk dilempar menuju ke bagian dalam, tapi ternyata ada tembakan yang membuat Peko pun harus down. Begitu sulit positioning dari Peko, Blue Zone ada, tembakan ada, lapar. Sedang berusaha untuk nge-lockdown pemain bernama Lobby tersebut, tapi nampaknya dari Lobby berhasil untuk melakukan healing dan itu dia sudah dikunci, tapi what a counter dari Lobby. RRQ pun menjadi satu tim yang nyusul ke Lobby. Ini klasik RRQ, sering sekali kita melihat RRQ seperti mereka mudah untuk memenangkan sebuah fight, tapi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pemain-pemainnya justru menjadi sebuah blunder dan membuat RRQ pulang ke lobby. Tidak ada satu alasan yang jelas, padahal lapar dia punya safe zone, Iya. Lobby X dia punya blue zone, tapi justru kalah. Tadi bukannya RRQ sisa 2 ya, Genfos sama... Ada lapar, ada Genfos. Kok- Peko knock duluan Iya, di Blue Zone. Oke, itu RRQ moment lah kita bilang Ya, 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 RRQ moment ya. Karena di season ini berapa kali kita ngeliat RRQ kayak Kayak- gitu, kayak udah ada 3-4 kali. Kayak lu gak tahu gimana tadi, Ya. lah kok RRQ rata. Ya. Tapi kadang-kadang juga, lah kok RRQ menang. Betul. Ya baik lagi ya, kadang-kadang ada hal-hal yang melampaui perhitungan dan logika. Dan itulah RRQ terkadang ya. Tapi terlihat sekarang semua tim mulai nge-push di pinggir-pinggiran. Ini yang udah di center duluan, BTR, AE, dan juga dari DX bakal enak banget. Sisanya bakal semua tempuran, kayaknya VPE lagi main gameplay mereka yang sama. Clearing pinggir, bersihin pinggir, baru masuk ke center. Dan kali ini kontestan di depan mereka adalah Kagendra. Yang memang sedari tadi berusaha untuk nge-gatekeep pergerakan dari Vampire. Tadi mereka udah dapetin satu ya kan, Icha udah dimakan, sisa 3 di bagian belakang. Nah ini gimana caranya nih Kagendra mau ngenahan pemain Vampire, mau nahan pemain Time Entertainment, ada pula pemain dari E-Arena. Ini tim-tim dari Thailand ini masih bertahan loh, semuanya main di outer. Iya. Dan satu hal yang tadi sempat saya lihat adalah Reizi makan pemain dari Alter Ego. Nampaknya Alter Ego melakukan satu hal yang berbeda. Kalau sebelumnya mereka bareng-bareng melakukan penyeberangan, kali ini nge-split. Tapi justru sayangnya Abigator juga nge-split. Niatannya estafet. Ya, Nah, Tapi baik lagi, BTR sudah membaca alter ego Itulah. dan begitu sebaliknya juga. iya, makanya ada banyak perubahan bisa kita Iya. katakan. Dan ini yang bikin final jadi seru. Nggak monoton. Ya nggak gitu-gitu aja. Jadi unpredictable itulah yang kita ekspektasikan pastinya dengan menonton Grand Final saat ini. Sementara kita bergeser sedikit menuju ke arah bagian bootcamp. Sedari tadi 2 tim Vietnam sudah membangun istana mereka sendiri. The Xavier diikuti juga dengan tim Flash saat ini. Mereka berbagi beberapa sudut dan sisi, 4 susu. Dan nampak juga dari Raizak. Harusnya nih Raizak udah kecium sih baunya. Lu lihat deh pemain-pemain dari The Xavier tuh udah mulai mindik-mindik gitu loh ke arah Raizak. Ya Nah. semoga udah mandi sih tadi pagi ya. semoga. Waduh. Jadi nggak kecium-cium banget. Oh Iya. iya bener. Kan lu ngomong udah kecium kan. Kecium. Tapi nampaknya tembakan terjadi kembali Time Entertainment. Untungnya ada sebuah flick yang dilakukan oleh salah satu pemain mereka dan bisa menghindari sebuah tembakan jahat yang dilakukan oleh para punggawa dari Vampire. Begitu bengis para pemain-pemain Vampire ini mengincar lawan-lawan mereka. Kagendra Casper mendapatkan satu pemain Bows. Berhasil ditumbangkan salah satu pemain kunci yang dimiliki oleh Flash. Dan ini menjadi satu kemenangan kecil yang didapatkan oleh Kagendra. Bootcamp memang masih masuk ke dalam zona. Namun kalau nanti zona menutup kembali, bisa saja justru area tebing yang diambil Bigetron lah yang masuk ke dalam zona dan meninggalkan area perkotaan dari Bootcamp. Karena seringnya seperti itu yang terjadi di Sunhawk saat Bootcamp masuk menuju ke dalam zona. Tembakan terjadi kembali, ledakan mendapatkan satu korban di sana. Lamborghini menunggu saja flashbang yang dilemparkan, namun Molotov juga tidak ketinggalan, dilempar juga oleh seorang Lamborghini, masih bisa menghindari. Belum ada push yang coba dilakukan oleh pemain-pemain dari tim Flash. 2 tim Vietnam masih berseteru dan cukup lama fight terjadi di sana. Ya karena itu adalah fight antar compound di dalam bagian bootcamp. Tetapi yang menarik di sini adalah bagaimana Vampire akan menyeruduk, akan nge-retake entry compound yang sedari tadi sudah dijaga oleh Kagendra. Satu pemain Onsen baru saja berhasil untuk di-revive oleh
Pemain bernama Tony Kurniawan bergeser kembali menuju ke arah bootcamp perseteruan untuk bisa merebut kontrak tanah dari bootcamp. Masih terjadi juga satu granat kembali dilontarkan. Masih miss the nades. Belum ada yang connect masuk ke arah bagian dalam. Screening dilakukan. Tapi apa yang dilakukan oleh Lamborghini adalah nge-counter balik. Levi's pun sama, jepitan mau dalam dan luar. Membuat tim Flash tidak bisa meretake tahta dari The Xavier. Sebuah komunikasi yang berjalan dengan begitu lancar ditujukan oleh Xavier yang membuat mereka sudah mengumpulkan 5 elimination tanpa adanya satu luka yang mereka hadapi karena masih lengkap dengan 4 pemainnya. Dan Xavier yang nampaknya akan menjadi pemenang di bootcamp dan mereka akan keluar dari area bootcamp dengan selamat. Namun PR-nya masih ada satu pemain Flash yang bisa saja menculik pemain-pemain dari Xavier dari area ujung. Vampire! Ini yang dibahas oleh Flow Wolfies dari tadi. Apa yang dilakukan oleh Vampire ini seperti mengulang di grup stage kemarin. Ya persis banget. Main di pinggir, naik ke atas gunung, ambil kontrolnya dan ngebersihin semua tim yang mengambil tebing ataupun area-area sekitar di bagian lower groundnya. Bedanya, Kagendra survive kali ini. Kagendra masih menjadi ancaman bagi tim Vampire. Karena sekarang kalau mereka sampai bisa nge-lock, dapetin satu pemain pinggirnya Vampire, Vampire nggak bisa maju dengan bebas menuju ke arah BTR ataupun Alter Ego. Mereka nggak bisa ke arah tebing-tebing dengan bebas karena di high ground masih ada tim yang mengintai mereka. Ya, itulah salah satu tantangan dari Vampire. Tapi mereka juga cerdik, mereka ngirimin Onsen untuk menjadi backline. Mereka tahu ada yang berbahaya di bagian compound tersebut. That's why membiarkan 3 pemain bergerak secara leluasa ke arah bagian dalam. Screening dilakukan, Bigetron di absen satu persatu. Hanya menyisakan satu pemain terakhir yakni Reizi dari Bigetron. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh Bigetron? Akan kita saksikan karena zona pun sudah mulai mengecil kembali. Mengambil area open field. Sedikit masuk ke arah bagian bootcamp, tapi nggak terlalu banyak. The Xavier masih bisa memanfaatkan tempat tersebut dan Reizi berupaya keras untuk bertahan seorang diri. Tapi seberapa lama Reizi bisa bertahan? Karena sulit sekali di areanya Reizi. Itu adalah tempat yang nantinya akan diselimuti oleh Blue Zone. Sehingga Reizi harus beranjak satu langkah ke depan. Namun tembakan dilakukan kembali nampaknya Bigetron. Hasil dipulangkan menuju ke lobby. Masih ada upaya-upaya selanjutnya bisa dilakukan oleh Levis menuju ke pemain-pemain dari Vampire. Dan headshot didapatkan. Knockdown kembali dialami dan nampaknya hilang sudah Kagendra. Wah gila banget, ini The Xavier ngejagain istananya dengan sangat-sangat kokoh. Walaupun mereka bukan kokoh-kokoh ya, tapi tembakannya sudah mengumpulkan 10 eliminations. Bayangkan, hanya nungguin di bagian dalam, ngelihat siapapun yang keluar, siapa yang gerak, gue tembak. Kena syukur, enggak ya udah gue zoning out. Iya. Iya kan? Kagendra nyesel nggak ya? Ya. 2 kali kejadian yang sama, 2 kali pola yang sama, 2 kali zona yang sama. Ya, nggak dapet chicken. Karena kenapa? Meninggalkan bootcamp. Mengalah untuk kalah jatuhnya. Mengalah untuk kalah ya? Iya. Oke. Bukan mengalah untuk menang, tapi Gewi itu persis di depan. Komuknya Lamborghini belum ditembak. Oh my god, Gewi. Nyari hashtag 2. Masih ditungguin aja, dapet ternyata yang dapet adalah Onsen. Dan akan berusaha untuk di-steal oleh Gewi. Berhasil dia melakukan steal elimination walaupun pada akhirnya Os JTH pun dihilangkan. Wah, steal elimination yang berhasil. Namun harus dibayar mahal dengan pulang. Hashtag yang ketiga, bahkan bisa dilakukan kembali. Vampire sedang kesulitan karena saat ini area fight sudah dikuasai oleh Levis dari Xavier. Terus memberikan ancaman, bahkan headshot didapatkan Levis. Tajam sekali aimnya, menyisakan satu yang terakhir. Selesai sudah, Xavier membuka dengan sebuah winner-winner chicken dinner. Di Xavier tetap konsisten dengan performanya dari bagian group stage. Bahkan sampai hari pertama kick off di Sunhawk pun masih dengan sangat baik. Bahkan kita nggak bisa bilang mereka ngendok doang. 10 elimination.